Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Akhrajahul Bukhari. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wasufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin, khususan ila Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, summa ila hadratus Syekh Ki Haji Hashim As'ari, Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, Ki Haji Bisri Sansuri, hadratil masyayikh bi jam'iyah Nahdlatul Ulama al-ahya'i minhum wal amwat, wa ila arwahi masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat. Tagammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanih, wa hafizahumullah bis-sihha wal afiyah was salamah wal barakah, wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim fid dharain, amin. Wa biniyatis sahlah li fahmi hadal kitabi wal amali bih syai'ul lillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazu ma mananta bihi alaina kama hafizta alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang materinya tafsir surah Al-Baqarah ayat ke
43 ya? Hah? Apa bunyinya? Iya, 42 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo. Dan janganlah kalian mencampur yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqo, dan kalian jangan pula menyembunyikan yang hak. Wal ba'u lil isti'anati, dan huruf ba itu untuk isti'anah. Wal makna wala takhlitul haqqo bisababi syubuhati allati turidunaha ala sami'ina. Wal makna, dan pengertiannya, wala takhlitul haqqo, dan janganlah kalian mencampur yang hak dengan sebab segala yang subhat yang kalian datangkannya atas para pendengar. Kepada para pendengar. Wadzalika li'annan nususul waridata fit Taurati wal Injili fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanat nususan khafiyatan yahtaju fi ma'rifatiha ilal istidlali. Wadzalika, dan demikian itu, karena bahwasannya nas-nas yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil pada urusan perkara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanat nususon khafiyatan, adalah itu nas-nas yang tersembunyi. Yang butuh pada mengenalnya kepada mencari dalil istidlali. Summa innahum kanu yujadiluna fiha, kemudian bahwasannya mereka berdebat pada masalah itu. Wa yushawwisuna wajhad dilalati 'alal muta'ammilina fiha, dan mereka mengacaukan cara berdalil pada para pemikir padanya
bisa babi ilqa'is subuhati, dengan sebab mendatangkan segala yang subhat. Wa antum ta'lamuna, sedangkan kalian mengetahuinya. Ma fi idlalil khalqi, apa-apa yang ada di dalamnya untuk menyesatkan makhluk, minad dararil azimil aidi alaikum yaumal qiyamati, daripada bahaya yang besar yang akan kembali kepada kalian di hari kiamat nanti. Wadzalika li'anna talbisa sara sarifan lil khalqi an qabulil haqqi ila yaumil qiyamati. Dan demikian itu karena bahwasannya menyamarkan itu menjadi sesuatu yang memalingkan, sesuatu yang memalingkan makhluk dari menerima kebenaran hingga hari kiamat. Wa da'iyan lahum ilal istimrari alal batili ila yaumil qiyamati, dan mengajak bagi mereka kepada terus menerus atas kebatilannya sampai hari kiamat. Dah. Ayat yang ke-42. Tentunya ini masih berkaitan dengan umat atau orang-orang Yahudi yang berada di Madinah pada saat masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada, ya. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo. Tadi ada WA masuk nih, yang telepon. Siapa? Saya pakai panggilan Halo? 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 Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Abi ya? Abi? Abi? Ini di mana Abi? Di Flora. Di mana? Di Flora. Jadi ayat ini pada dasarnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah.
Nah, di sini orang-orang Yahudi jangan, libas itu artinya bisa juga diartikan pakaian. Pakaian. Jadi maksudnya yang namanya pakaian itu berarti menutupi. Ya, menutupi. Jadi bisa diartikan begini, janganlah kalian menutupi yang hak dengan yang batil, yang akhirnya yang hak itu jadi tidak terlihat. Kayak kita nih, pakai baju nih, kulit kita kelihatan nggak? Enggak ya, nggak kelihatan. Maksudnya nggak kelihatan seperti warna aslinya. Atau bisa juga sama sekali nggak kelihatan kalau bahan kainnya itu tebal. Nah, jadi kebenaran pun bisa masih terlihat tapi samar, bisa juga kebenaran itu sama sekali tidak terlihat karena ditutupi oleh yang batil. Nah, itu pakaian artinya libas, talbisu. Janganlah kalian menutupi kebenaran dengan yang batil, yang hak dengan yang batil. Bisa juga yang hak itu masih tetap kelihatan tetapi samar, atau sama sekali yang hak itu tidak terlihat. Gitu ya. Karena namanya pakaian pun bahan kain kadang-kadang masih ada yang tipis, ada juga yang tebal ya, ada yang tebal. Nah, hak itu apa sih pengertian hak? Pengertian hak itu apa? Hah? Pengertian batil? Jadi gini, pengertian hak kalau di kitab usul fikih, ma yu'tadu syar'an, sesuatu yang sesuai, gitulah kira-kira, sesuatu yang sesuai dengan syariat. Sedangkan batil sebaliknya, mala yu'tadu syar'an, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Pada dasarnya yu'tadu itu berarti dianggap. Berarti kalau dianggap harus sesuai. Kalau nggak sesuai, nggak dianggap. Nah, itu dia ma yu'tadu syar'an, sesuatu yang dianggap oleh syariat. Berarti harus sesuai dengan syariat. Kalau nggak sesuai, nggak dianggap. Nah, jadi yang hak itu sesuai dengan yang ditentukan syariat. Sedangkan batil yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Gitu. Jadi pengertian hak itu ma yu'tadu syar'an, sesuatu yang dianggap oleh syariat. Berarti harus sesuai dengan syariat. Sedangkan batil mala yu'tadu syar'an, sesuatu yang tidak dianggap oleh syariat. Berarti dia tidak sesuai dengan syariat. Paham ya? Oke, sekarang syariat itu apa? Siapa? Pada dasarnya syariat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu pada dasarnya. Syariat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, atau Quran dan hadis. Itu pada dasarnya. Tetapi kemudian bisa juga termasuk bagian dari syariat ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh para ulama. Tapi ulama-ulama yang, ya tentunya ulama-ulama yang sesuai juga dalam menentukan ketentuan-ketentuannya dengan syariat gitu. Jadi selain Quran dan hadis atau Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW, yang disebut syariat pun bisa juga yaitu ulama. Cuman ulama yang menentukan ketentuan-ketentuannya tidak bertentangan dengan
berarti harus sesuai dengan syariat aslinya, asalnya, yaitu Quran dan hadis. Paham? Umpama gini, ya. Umpama ya. Ini kita melihatnya secara kasat mata aja. Ya, melihatnya secara kasat mata, secara tekstual aja. A dan B sama-sama ulama gitu ya. A dan B sama-sama ulama. Ulama yang satu menentukan ke arah kanan. Ulama yang satu menentukan ke arah yang kiri. Ini enggak saya sebut kanannya apa, kirinya apa ya. Yang jelas kanan itu simbol kebaikan, kiri itu simbol tidak baik. Maka ulama yang memerintahkan kepada yang kanan itu berarti sesuai dengan perintah syariat. Nah itu berarti yang syariat tuh yang itu gitu. Sedangkan ulama yang nyuruh ke sebelah kiri, nah itu nggak nyuruh kepada syariat, tidak sesuai dengan syariat. Nah itu jangan diikutin gitu. Ya. Ya mungkin kalau saya boleh ngambil ucapan Ketua MUI yang baru sekaligus Rois Am Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar hafizahullah bisihah wal afiyah. Kata beliau, ulama itu seharusnya mengajak, bukan mengejek. Ulama itu seharusnya membina, membangun, bukan menghina. Ulama itu seharusnya merangkul, bukan memukul. Ulama itu seharusnya memeluk, bukan bikin sendiri dah. Lawanannya apa tuh kalau? Mbak? Oh. Nah, gitu ya. Jadi ulama-ulama yang mengajak, membina, merangkul, itu adalah ulama yang sesuai dengan syariat. Maka ulama itu pun bisa disebut bagian dari syariat karena ketentuannya, dakwahnya sesuai dengan syariat. Jadi kembali ke awal lagi, hak adalah yang sesuai dengan syariat. Batil sebaliknya, yang tidak sesuai dengan syariat. Oke, paham ya? Benar dalam bahasa Arab itu kalimatnya sebetulnya banyak, bukan hak doang. Ya. Benar dalam bahasa Arab itu banyak, dalam maksud banyak di sini bukan hanya hak, bukan hanya ada satu, bukan. Di antaranya benar itu bahasa Arabnya ada lagi shawabun. Shawab. Ya, shawab. Lawanannya khoto. Itu. Ada lagi sidqun. Lawanannya kidbun. Nah, ini dia. Jadi ada hakun, lawanannya batil. Ada shawabun, lawanannya khoto. Ada sidqun, lawanannya kidbun. Nih. Ini pun kata ulama balaghah penempatannya beda-beda. Kalau hak dan batil itu penempatannya berkaitan dengan akidah. Kalau shawabun dan khotoun penempatannya untuk perbuatan. Perbuatan yang benar shawabun, perbuatan yang salah khotoun gitu. Keyakinan yang benar hakun, keyakinan yang salah batilun gitu.
Kalau ucapan yang benar sidqun. Ucapan yang benar sidqun. Ucapan yang enggak benar kidbun. Nah, itu dia. Paham? Jadi benar dalam bahasa Arab itu ada hakun, ada sawabun, ada sidqun. Dalam ilmu balaghah penempatannya beda. Ya, kalau hakun benar dari segi akidahnya, sawabun benar dari segi perilakunya, sidqun benar dari segi ucapannya. Gitu. Terus keyakinan yang salah namanya batil, perbuatan yang salah namanya khotoun, ucapan yang salah namanya kidbun. Oke, jadi di sini berkaitan dengan masalah akidah, ya. Di sini berkaitan dengan masalah akidah. Wala talbisul haqqo bil batili, dan janganlah kalian menutupi dengan samar-samar atau menutupi dengan jelas, tidak terlihat lagi akan yang hak dengan yang batil. Nah, ini kaitannya dengan akidah. Wa taktumul haqqo, dan jangan juga kalian menyembunyikan yang hak. Berarti jangan menyembunyikan akidah yang benar. Ini kaitannya masalah akidah, ya. Kaitannya dengan masalah akidah. Seperti gini. Salah satu contoh yang berkaitan dengan akidah menutupi yang hak dengan yang batil, yang hak masih samar. Contohnya ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ya, seolah-olah ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sudah biasa, ya, yang udah banyak, Allah bersemayam di atas arsy. Nah, ini kebenaran ini masih samar sebetulnya, ya. Kebenaran ini masih samar. Ya, karena seolah-olah kayaknya masih ada benar, ya. Seolah-olah kayaknya masih ada benar, tapi padahal salah. Ya, padahal itu salah, sama sekali nggak benar, sama sekali batil, sama sekali nggak hak. Mungkin untuk orang yang belum pernah dengar yang sebenarnya seperti apa penjelasan ayat itu, dia akan menyangka, oh iya, gitu ya, Allah ada di atas arsy, lagi ngapain? Bersemayam. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ketika disampaikan kepada umat bahwasannya berdasarkan ayat ini, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas arsy. Nah, ini kebenaran itu berarti ditutupi sama dia. Ya, kebenaran itu berarti ditutupi sama dia. Ya. Nah, itu salah tuh. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas arsy, itu salah, ya, salah. Istawa di situ artinya ada yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak layak untuk Allah Subhanahu.
Yang tidak layak itu diantaranya berarti bersema. Nah itu nggak layak tuh, nggak pantas ya, nggak sah disandarkan kepada Allah. Yang sah, yang pantas apa? Istawa. Istawa itu bahasa Arab, artinya yang pantas adalah qadaro. Allah Maha Kuasa menciptakan arsy. Nah itu baru ini benar gitu ya, baru ini benar. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan arsy. Nah ini baru benar. Nah kita udah tahu nih ya, udah tahu kan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa di situ ada yang layak untuk Allah, ada yang tidak layak untuk Allah. Ketika kita menyampaikan kepada umat atau siapapun bahwa masih sama seperti sebelumnya, yaitu Allah bersemayam di atas arsy, padahal kita udah tahu, itu berarti menyembunyikan kebenaran. Jangan ya. Sampaikan ke orang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa adalah Allah Maha Kuasa untuk menciptakan arsy, bukan untuk menempati arsy gitu. Paham maksudnya? Nah, gitu ya. Jadi yang pertama perintahnya jangan menutupi kebenaran, baik itu masih samar apalagi sampai betul-betul tertutup. Karena talbis itu bisa diartikan pakaian, namanya pakaian itu memakai pakaian, ada yang pakaian bahan kainnya tipis sehingga kulit kita masih kelihatan samar-samar, ada juga pakaian bahan kain yang kulit kita betul-betul enggak terlihat warna kulit aslinya. Kitman itu menyembunyikan, taktum menyembunyikan. Udah tahu itu benar disembunyikan, nah itu namanya taktum. Nah ini lagi-lagi berkaitan dengan akidah ya, ini berkaitan dengan akidah. Dan ini bukan untuk menjustifikasi, bukan untuk menilai siapapun, tapi belajar untuk diri kita sendiri ya. Saya takutnya, khawatirnya masing-masing mengklaim gitu ya, masing-masing mengklaim si A dan si B, si A ke si B. Kamu menyembunyikan, mencampur adukan si B, begitu juga ke si A. Udahlah ya, nggak kita nggak usah begitu ya, nggak usah begitu. Yang jelas larangan dari Quran. Memang ayat ini untuk orang